Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasadbaini. Mengingat beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan, pada kesempatan episode ketiga ini, saya akan membahas masalah puasa atau ibadah Ramadan secara keseluruhan. Kalau kita kembali mengacu kepada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, di sana dinyatakan bahwa Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lalakum tattaqun. Yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Makna apa yang terkandung dalam ayat ini? Secara umum kita diwajibkan berpuasa agar kita menjadi takwa atau semakin takwa. Apa makna takwa? Makna takwa itu kurang lebih adalah selalu waspada, mawas diri, sehingga kita bisa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus meninggalkan semua larangannya. Itu secara umum makna dari ayat surat Al-Baqarah 183 tadi. Tujuan puasa adalah agar kita bertakwa. Tapi apa sesungguhnya makna yang lebih luas dari itu? Puasa dimaksudkan agar kita bisa melatih diri dalam beberapa hal. Yang pertama tentu saja masalah disiplin. Dalam berpuasa kita harus disiplin. Kita jam sahur, jam imsak itu sudah ditentukan. Kita tidak boleh menjalankan puasa suka-suka kita. Oh, saya mau imsaknya jam 6 saja atau jam 7 saja, nggak bisa. Biasanya sudah ditentukan sekitar jam setengah 5 atau jam 5 pagi kalau untuk waktu Jakarta. Kemudian waktu bukanya pun ditentukan, misalnya harus sekitar jam 6 atau jam 6 lewat sekian. Tidak boleh sebelum atau boleh setelahnya, tapi tidak afdol. Kalau berbuka itu harus disegerakan. Jadi kita harus disiplin dalam berpuasa. Kedua, puasa juga dimaksudkan untuk melatih diri kita dalam kesabaran. Jadi karena kita berpuasa itu mencegah kita untuk bertindak tidak sabar, marah-marah, nggak karuan, atau melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kita harus sabar. Kalau kita ada diprovokasi oleh orang lain, kita bisa sabar, tidak meladeni provokasi orang lain. Ketiga, tentu saja puasa juga melatih kejujuran. Kenapa? Hanya kita sendiri yang tahu bahwa kita berpuasa, orang lain nggak tahu. Saya kalau mau tidak jujur, saya bilang saya puasa padahal nggak puasa, orang juga nggak tahu kan. Jadi hanya kita sendiri yang tahu. Kita tahu kita kapan sahur, kemudian selama satu hari, siang hari kita tidak makan, tidak minum, hanya kita yang tahu. Kalau kita diam-diam masuk kamar, minum atau makan, kemudian keluar lagi bilang ke orang lain kita puasa, orang lain mungkin juga percaya, tidak tahu bahwa kita curang, makan secara diam-diam atau minum secara diam-diam. Jadi puasa melatih kejujuran kita. Keempat, tentu saja puasa juga melatih rasa tenggang rasa kita secara sosial, kepedulian kita secara sosial. Oleh karena itu di bulan puasa kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, berbagi-bagi makanan atau bukaan kepada orang lain, khususnya yang tidak mampu. Jadi ini untuk melatih rasa sosial kita, sentimen sosial kita terhadap orang lain. Kemudian yang juga dijalankan di bulan Ramadan adalah kita tentu saja harus memperbanyak ibadah, khususnya misalnya ibadah tarawih di masjid atau di musola yang ada di sekitar kita. Ini kan untuk meningkatkan, menambah keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi banyak tujuan yang terkandung dalam arti kata takwa yang sebagaimana tadi saya sampaikan, sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi.
Jadi dengan puasa diharapkan kita tadi, satu, kita menjadi orang yang lebih disiplin, kita menjadi orang lebih jujur, kemudian kita orang yang lebih sabar, kemudian juga punya tenggang rasa sosial terhadap sekitar kita, kemudian juga menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Supaya setelah bulan puasa atau setelah bulan Ramadan, perilaku ini makin tertanam di diri kita. Namun apa yang kita sering lihat dalam keseharian di bulan Ramadan? Tidak usah selama Ramadan, menjelang puasa saja biasanya mall makin padat, orang-orang berbelanja karena sebentar lagi mau puasa, kemudian mereka tentu saja meningkatkan konsumsi di restoran-restoran dan segala macam. Kemudian apa yang kita lihat di selama Ramadan? Selama Ramadan, kalau berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, bulan Ramadan atau bulan puasa adalah bulan di mana tingkat inflasi paling tinggi dalam satu tahun. Jadi dalam 10 tahun terakhir, yaitu sejak 2010 sampai 2020, tingkat inflasi di selama bulan Ramadan itu paling tinggi. Itu sekitar 0,95% atau mendekati 1%. Hanya di tahun 2020 tingkat inflasi di bulan Ramadan itu relatif rendah, itu cuma sekitar 0,07%. Barangkali karena pengaruh COVID ya. Jadi semua orang menahan diri untuk tidak makan di restoran, tidak keluar rumah, dan juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mungkin tingkat konsumsinya jadi menurun. Tapi di luar itu, bulan Ramadan atau bulan puasa adalah bulan di mana tingkat inflasi tertinggi sepanjang tahun. Nah, ini kan jadi ironi ya. Kita harusnya dituntut untuk bisa lebih sabar, lebih menahan diri. Logikanya tingkat inflasi tidak mungkin lebih tinggi dari bulan yang lain. Kita kan biasanya kalau di bulan yang lain kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Selama bulan puasa makan siang kita skip, kita hilangkan. Artinya kita cuma makan 2 kali. Logikanya kalau makan yang lain kualitas dan kuantitasnya sama, biaya konsumsi kita paling tinggi sama dengan bulan-bulan yang lain. Karena mungkin pada saat berbuka kini kita ingin makanan yang kualitas lebih bagus. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi biaya yang tadinya kita keluarkan harusnya untuk makan siang, kita alihkan ke makan malam atau makanan berbuka. Jadi paling tinggi harusnya tingkat biaya konsumsi kita di bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Harusnya lebih rendah karena kita tadinya makan 3 kali sehari, tapi sekarang kita makan 2 kali sehari. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Tingkat biaya konsumsi di bulan Ramadan paling tinggi. Oleh karena itu tingkat inflasi paling tinggi sepanjang tahun adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Mungkin banyak orang yang merasa saya kok sudah puasa seharian, jadi boleh dong saya makan waktu berbuka, saya makan ugal-ugalan makannya gitu. Semua dimakan. Saat berbuka itu yang manis-manis paling banyak dimakan. Mulai dari teh manis, kemudian saat berbuka makan kolak, makan korma, kemudian makan utamanya juga besar dengan kualitas lauk yang lebih bagus dibanding bulan-bulan yang lain. Belum lagi nanti ditutup oleh dessert yang juga mungkin manis gitu. Dan itu kan biayanya tentu saja makin tinggi. Belum lagi kalau setelah sholat taraweh kemudian makan lagi gitu. Jadi sesungguhnya kita tidak puasa, kita hanya menggeser waktu jam makan kita. Yang tadinya lohor kita makan, kita geser ke berbuka, kemudian makan malam mungkin kita geser lagi ke jam 9 atau jam 10 malam sebelum tidur. Jadi mana puasanya gitu. Jadi tidak heran kenapa biaya atau tingkat inflasi paling tinggi di bulan Ramadan. Dan ini menjadi ironi. Kita harusnya menahan diri, harusnya lebih hemat, tapi ternyata malah tidak gitu. Belum lagi kalau nanti pas Lebaran, kita harus beli baju baru, mungkin untuk sebagian orang juga mobil baru atau rumah baru. Kemudian menu pada saat Lebaran pun biasanya tidak sederhana. Pasti menunya menu yang tidak biasa dengan kualitas yang jauh di atas kualitas
makanan kita di bulan-bulan yang lain. Jadi ini lagi-lagi menurut saya bertentangan dengan maksud puasa itu sendiri. Seperti tadi saya sampaikan, maksud kita puasa adalah supaya kita bisa melatih diri seperti kita ini mau ujian gitu ya. Melatih diri kita untuk lebih disiplin, lebih jujur, lebih taat aturan, lebih sabar, lebih punya rasa sosial yang tinggi. Tapi kalau dengan kenaikan biaya yang demikian besar, apa itu tercapai? Saya kira tidak. Kemudian ada dua, satu tadi soal inflasi, kedua adalah soal banyak teman saya yang mengeluh. Saya justru kok bulan puasa, habis puasa saya kok tambah melar ya. Ya logikanya ya bisa diterima kalau makannya, cara makannya seperti tadi saya sampaikan, waktu berbuka dimakan semua yang manis dimakan, kemudian makan utamanya juga berlebihan, belum lagi sebelum tidur atau habis taraweh makan lagi, makan besar lagi. Ya tidak heran kalau setelah puasa berat badan bertambah. Jadi lagi-lagi tidak tercapai tujuan atau maksud dari puasa itu sendiri. Harusnya setelah bulan puasa, kalau kita lulus ya, jadi bulan puasa ada bulan ujian. Kalau kita lulus, harusnya perilaku kita setelah bulan puasa harus sama dengan perilaku kita selama kita menjalankan puasa. Kan sudah lulus nih, kita sudah menjadi lebih disiplin, lebih jujur, lebih sabar, lebih punya rasa sosial yang tinggi. Harusnya setelah bulan puasa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan punya tingkat keimanan yang lebih bagus. Tapi apa yang terjadi? Tidak demikian. Banyak orang yang menganggap begitu saya puasa, habis itu saya boleh makan hura-hura, makan sesuka saya, dan boleh melanggar aturan sesuka saya. Kalau toh saya udah nggak puasa. Ada pernyataan yang seringkali lucu nih. Gue nggak mau marah karena gue lagi puasa. Bukan itu maksudnya gitu. Justru karena lu puasa, harusnya lu jangan marah. Sampai kapanpun lu nggak boleh marah, bukan karena lu puasa aja gitu. Jadi orang nggak marah cuman katanya biar puasanya tidak batal. Padahal justru puasa itu untuk melatih supaya lu jangan gampang marah gitu. Itu sebetulnya tujuan puasa. Nah mungkin saya nanti akan share bagaimana saya menjalankan puasa saya selama ini. Mungkin saya perlu informasikan bahwa setiap bulan puasa atau setiap bulan Ramadan, berat badan saya paling tidak turun sekitar 5 kilo. Jadi kalau nanti saya akan timbang berat badan saya sekarang, mungkin kita tinggal beberapa hari lagi saya bisa timbang nanti berapa berat badan saya, kemudian nanti setelah lebaran saya akan timbang lagi berat badan saya menjadi berapa. Hampir selalu berat badan saya akan turun atau berkurang sekitar 5 kilogram. Karena itu tadi, yang jelas kan makan siang sudah di skip. Sahur juga sederhana. Anda tahu sahur saya apa? Saya biasanya sahur itu hanya minum 1 gelas smoothie yang saya buat sendiri. Biasanya terdiri dari beberapa scoop plain yogurt, kemudian ditambah 1 pisang, kemudian sekitar 4 atau 5 strawberry, atau kalau nggak ada strawberry bisa diganti dengan jambu biji misalnya. Kemudian di blender itu kira-kira jadi 1 gelas dan itu saya minum. That's it. Sebelumnya mungkin saya minum air putih 1 gelas, 1 atau 2 gelas air putih. Kemudian setelah minum smoothie tadi, menjelang imsak saya minum lagi air putih 1 gelas besar gitu. Supaya selama 1 hari menjalankan puasa kita tidak dehidrasi, cairan di tubuh kita mencukupi gitu. Nah itu saya bisa bertahan sampai berbuka, dan saat berbuka pun makanan yang saya makan biasa gitu. Mungkin selalu dimulai dengan minum 1 gelas air putih, kemudian mungkin untuk yang punya rasa manisnya bisa 3 korma, karena Nabi sendiri juga menyarankan makan 3 korma. Sebetulnya disarankan ganjil, ya. Tapi mungkin kita ambil 3. Kenapa 3? Karena tingkat kadar gula korma itu cukup tinggi. Kalau 10 korma itu sekitar 250-an gram gula atau kalori ya.
Jadi kalau kita makan banyak kurma itu kadar gula darah kita juga langsung naik. Jadi cukup 3 saja. Itu sudah cukup mengembalikan energi kita setelah seharian berpuasa. Setelah makan kurma, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru saya makan seperti biasa. Dan makannya pun makan malam seperti biasa. Mungkin nasi ditambah lauk dan sayur mayur. Sudah, tidak ada bedanya dengan makanan di bulan yang lain. Karena memang toh makanan kita seperti itu. Kemudian kalau toh ada dessert yang biasanya disiapkan di bulan puasa, misalnya kolak, ya mungkin setelah itu makan sedikit kolak. Dan juga nggak boleh banyak, karena kolak pun kadar gulanya juga sangat tinggi. Di dalamnya ada pisang, ada ubi, ditambah gula, tambah santan. Kalau kita makan banyak-banyak kolak, lagi-lagi kita akan kadar gula darah naik, kolesterol naik, karena semuanya ada di dalamnya gitu. Nah setelah itu kemudian sholat isya dan sholat taraweh, ya sudah, kalau mau tidur ya, kalau mau ngemil ya mungkin lebih bagus ngemilnya buah gitu. Buah yang karbonya rendah, jangan makan pisang karena pisang itu sendiri kalorinya tinggi karena banyak karbo di situ. Makan buah misalnya jeruk atau buah yang lain misalnya bolehlah apel atau pir gitu. Sudah, jadi dengan skip makan siang yang cukup 1 kali makan itu cukup mengurangi asupan kalori di tubuh saya gitu. Jadi tidak heran kalau pada saat lebaran berat badan saya biasanya turun sekitar 5 kilo. Jadi saya tidak habis pikir kalau ada orang yang mengeluh setelah bulan puasa berat badannya malah naik. Berarti ada yang salah dengan cara puasanya. Lu bukan puasa, tapi lu hanya menggeser waktu makan. Sudah menggeser waktu makan karena merasa gue boleh dong makan suka-suka gue karena gue udah puasa seharian. Bukan itu teman maksudnya. Justru kita harus menahan diri, mengurangi makan siang, kemudian makan malamnya pun biasa aja, nggak usah ditambah dengan makan yang lain. Ini kalau kita kan nggak, seolah kita balas dendam gitu, karena gue udah nggak makan siang, boleh dong gue makan apa saja gitu, semua dimakan. Ya jadi nggak heran kalau setelah lebaran berat badan naik. Jadi buat teman-teman yang mau diet, saya kira bulan puasa saat yang tepat gitu. Asal itu tadi cara puasanya harus benar gitu. Tidak perlu balas dendam saat berbuka dan saat sahur pun nggak usah berlebihan. Jadi jangan merasa biar kuat sampai sore, saya makan sahurnya harus banyak banget, perutnya harus full. Padahal itu malah yang bikin lapar gitu. Satu, kenapa? Karena perut kita waktu sahur diisi penuh, sekitar jam 9 atau jam 10 pagi itu kan sudah semua makan sudah diproses kan, perut kita jadi kempes lagi kan, itu yang bikin lapar. Itu satu. Kedua, pada saat kita sahur dengan makan yang banyak, kadar gula darah kita langsung naik tinggi. Begitu makanan sudah diolah sekitar jam 9 atau 10 pagi, gula darah kembali turun. Pada saat gula darah turun itulah kita merasakan lapar. Tapi kalau sahur kita hanya sedikit, biasa saja, itu konsisten sampai sore kita kadar gula darah kita tidak turun naik secara drastis. Makanya kita justru nggak merasa lapar. Jadi jangan menganggap kalau sahurnya sampai full, sampai nggak bisa nafas itu akan bisa bertahan sampai sore. Justru enggak. Justru itu akan cepat bikin lapar. Jadi kenapa berat badan naik? Ya itu tadi karena cara puasanya salah. Jadi bagi yang diet, menurut saya sih bulan puasa bulan yang sangat tepat. Karena tantangannya tidak terlalu berat. Kalau Anda diet sendiri di bulan yang lain, Anda pasti tergoda lihat teman-teman makan siang atau makan di jam-jam 9 atau jam 10 pagi. Tapi kalau bulan puasa semua orang puasa, Anda diet di luar bulan puasa, tantangannya menurut saya sih tidak terlalu besar gitu. Nah kemudian satu hal fenomena juga yang menurut saya juga agak bertentangan dengan tujuan puasa adalah kalau dimana kita memaksa orang lain juga puasa gitu. Padahal puasa itu kan justru melatih kita untuk bisa lebih sabar, lebih disiplin, lebih jujur, dan punya tenggang rasa yang tinggi. Tapi kalau kita juga memaksa orang lain untuk puasa, saya kira itu bertentangan dengan maksud puasa ini.
Apa yang dimaksud dengan memaksa orang lain? Mungkin kita bisa melihat dalam keseharian banyak di beberapa tempat orang yang memaksa, misalnya restoran harus tutup karena ini bulan puasa. Kalau semua restoran harus tutup, Anda lulus puasa, menurut saya sih Anda lulus dengan nggak pasti lulus gitu. Tidak ada perjuangan. Itu sama kayak kita disuruh bertinju, cuma lawannya kita ikat gitu. Ya kita pasti menang. Demikian juga kalau puasa, kita puasa tapi menuntut orang lain juga puasa dengan memaksa restoran tutup, memaksa orang lain nggak boleh makan di depan kita, itu bukan ujian namanya. Itu seperti tadi, kita disuruh bertanding tinju tapi lawannya disuruh ikat gitu. Ya kita pasti menang. Jadi menurut saya sih justru kita dilatih untuk lebih sabar. Biarkan saja restoran buka, biarkan saja orang makan di depan kita. Kalau kita bisa menahan diri, artinya kita lulus. Tapi kalau kita terpancing, tergoda untuk makan, artinya lu nggak lulus puasanya gitu. Jadi banyak hal yang menurut saya agak bertentangan dengan maksud yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, mana dinyatakan bahwa kita diwajibkan berpuasa sebagaimana umat terdahulu supaya kita menjadi takwa. Takwa itu tadi, waspada, mawas diri, dan mengikuti semua suruhan atau perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larangannya. Baik, nanti mungkin saya akan kasih lihat, saya akan timbang berat badan saya hari ini, mudah-mudahan 2 hari lagi akan puasa. Nanti Anda bisa lihat berapa berat badan saya sekarang, kemudian nanti kita timbang lagi pada saat setelah lebaran nanti. Dan saya juga nanti akan kasih lihat bagaimana saya menyiapkan sahur saya. Saya sendiri yang menyiapkan, jadi saya tidak perlu memaksa orang rumah untuk menyiapkan sahur supaya saya bisa sahur. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Kan puasa justru untuk melatih kita untuk bisa sabar, untuk bisa lebih disiplin dan lebih mandiri tentunya. Baik, nanti kita lihat apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Ini cara saya menyiapkan sahur saya. Seperti tadi saya sampaikan, saya hanya sahur dengan segelas smoothie yang terdiri dari, ini ada plain yogurt, ini sorry mereknya saya hilangin karena belum di endorse. Kemudian 4 atau 5 butir stroberi, kemudian 1 pisang. Udah, cuman itu aja. Kemudian dipotong-potong dulu stroberinya, kemudian ini dipotong, ya sebenarnya nggak dipotong pun nggak apa-apa. Kemudian pisangnya ya dibuka biasa. Setelah bahan-bahannya kita potong, tinggal dimasukin ke blender. Ini masuk blender, pisang. Kemudian ini plain yogurtnya mungkin 1 atau 2 scoop ya, cukupnya aja. Kemudian ini perlu kita kasih air, kalau enggak dia nggak bisa muter. Udah cukup. Baik, setelah kita blender tinggal dituang ke gelas. Ya, jadi kira-kira kurang lebih 1 gelas ini ya. Oke, tinggal minum. Ada sisa. Ini sahur saya, dan ini bisa membuat saya bertahan sampai saat berbuka nanti.
Dan ini saya jalankan selama 1 bulan penuh. Kita lihat, saya akan timbang berat badan saya per hari ini 2 hari sebelum puasa, ya, sebelum Ramadan. Mungkin ini agak bikin berat, saya buka dulu. Ya, itu ada di angka sekitar 65 ya. Di angka 65. Jadi tadi saya sampaikan selama 1 bulan puasa biasanya berat badan saya akan turun sekitar 5 kilo. Jadi mungkin nanti akan berada di 60 di akhir Ramadan. Mari nanti kita lihat. Ya, tadi saya sudah sampaikan 1 bulan puasa biasanya berat badan saya turun 5 kilo. Tapi dengan sahur itu saya tadi kasih lihat hanya dengan smoothie, kemudian berbuka seperti biasa, itu akan efektif untuk menurunkan berat badan. Anda bisa coba cara saya. Silakan.